Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video singkat kali ini mau memaparkan dan membuktikan string atau inputan diterima atau ditolak. Jadi kita mau membuktikan dengan cara fungsi transisi dan juga diagram transisi apakah string yang ada ditolak atau diterima. Nah, dari pembahasan sebelumnya, definisi ditolak dan diterima, kenapa bisa ditolak, kenapa bisa diterima? Ditolak itu jika tidak berakhir di state akhir. Kemudian kalau diterima itu jika berakhir di state akhir. Nah, state akhir di sini ditandai dengan double cincin di sini, oke? Nah, untuk gambar yang ini state akhirnya berada di key 0 karena key 0 di sini cincinnya ada 2. Sisanya bukan state akhir. Oke, kita coba terlebih dahulu di sini ada 2 string di mana pertanyaannya adalah nyatakan dalam fungsi transisi dan juga diagram transisi apakah string di bawah ini diterima atau ditolak. Oke, untuk yang A di sini stringnya adalah 0 1 1. Untuk yang B 1 0 1 0. Kita buktikan keduanya apakah ditolak dan diterima. Oke, kita pakai fungsi transisi terlebih dahulu untuk poin A di sini. A yaitu 011. Nah, dari 011 berarti kita input 011. Yang pertama di input adalah key 0. Kita lihat di sini. Fungsi transisi dari key 0 di input 011. Nah, sama dengan apa? Ya, yang kita lihat yang paling kiri terlebih dahulu. Key 0 di input 0. Kita lihat di sini key 0 di input 0 itu hasilnya ke key 2. Berarti hasilnya key 2. Nah, saya sampai sini. Key 2 kita pindah ke sini, transisi dari key 2 di input sisanya 1 1. 1 dan 1. Sama dengan apa? Nah, yang kita input paling kiri dulu lagi. Yang paling kiri. Key 2. Key 2 di input 1. Sekarang key 2 di input 1. Lihat di sini. Di gambar. Key 2 di input 1. Key 2 di input 1 mengarah ke key 3. Seperti itu. Kemudian transisi dari key 3 di input 1. Key 3 di input 1 arahnya kemana? Arahnya balik lagi ke key 2. Berarti berakhir di key 2. Key 2 ada. Di sini kita lihat bukan state akhir. Berarti ditolak. Nah, ini hasilnya. Berarti input 011 ditolak menggunakan fungsi transisi. Coba kita cek menggunakan diagram transisi di sini. Kita mulai dari key 0. Sini. Key 0 kita input 0, hasilnya key 2. Hasilnya key 2. Kemudian key 2 kita input 1, hasilnya key 3. Ini kita input 1. Key 3 kita input 1, hasilnya key 2. Seperti ini. Ini ditolak. Oke. Itu untuk yang poin A. Sekarang untuk yang poin B. Poin B. Inputannya 1 0 1 0. Berarti transisi dari key 0 di input 1 0 1 0. Sama dengan input 1 dulu. Key 0 di input 1. Hasilnya key 1. Kemudian transisi dari key 1 di input 0 1 0. Berarti di input 0 sekarang. Key 1 di input 0. Hasilnya key 3. Sekarang transisi dari
Q3 di input 1, 0. Sama dengan Q3 di input 1. Hasilnya Q3 di input 1, hasilnya Q2. Kemudian transisi dari Q2 di input 0. Q2 di input 0. Hasilnya Q0. Karena berakhir di Q0 berarti ini diterima. Sama menggunakan diagram seperti ini. Kita mulai dari Q0. Q0 di input 1 hasilnya Q1. Kita lihat di sini sebelah kiri. Kemudian Q1 di input 0 hasilnya Q3. Q3 di input 1 hasilnya Q2. Jadi input 1, 0, 1. Kemudian input 0. Hasilnya Q0. Ini diterima. Ini untuk yang DFA. Nah, setelah ini kita coba buktikan dengan diagram yang NFA. Selanjutnya ini adalah gambar suatu NFA. Kita mau cari string 1010. Apakah diterima atau ditolak. Jadi kita uraikan, kita buktikan menggunakan tabel transisi dan juga diagram transisi. Yang pertama kita gunakan tabel transisi dahulu di sini. Jadi transisi dari Q0 di input 1010. Berarti hasilnya adalah Q0 di input 1. Q0 di input 1 hasilnya ke Q1 dan Q2. Q1 dan Q2. Nah, ini berupa himpunan. Kemudian transisi dari Q1 dan Q2 di input 010. Berarti di input 0. Kita pisah nih di sini. Kita pisahin dulu. Berarti Q1 di input 0 digabung dengan Q2 di input 0. Sama dengan Q1 input 0, Q1 digabung dengan Q2 input 0, Q1 juga. Berarti berkumpul di Q1, ya, bersatu kita teguh. Hasilnya Q1 digabung dengan Q1, hasilnya Q1. Kalau beda langsung ditulis juga. Misalkan di sini Q1, di sini Q2. Di sini ditulisnya berarti Q1 dan Q2. Bentuknya sama seperti yang pertama berupa himpunan. Karena ini langsung, jadi langsung aja ditulis. Karena digabung Q1 dengan Q1 hasilnya Q1. Sekarang transisi dari Q1 di input 10. Berarti di input 1 sekarang. Q1 di input 1 arahnya kemana? Arahnya ke Q2 di sini. Q2 langsung. Tidak ada cabang lagi. Nah, sekarang transisi dari Q2 di input 0. Hasilnya kemana nih? Q2 di input 0 hasilnya ke Q1. Berarti ini hasilnya diterima. Kenapa diterima? Karena berakhir di Q1. Q1 itu adalah state akhir. Berakhir di state akhir berarti diterima. Oke, ini menggunakan tabel transisi. Sekarang kita menggunakan diagram transisi. Biasa mulainya di Q0. Ini adalah state awal. Di input 1 tadi, di input 1 arahnya ke Q1 dan Q2. Q1 dan Q2, ini bercabang. Ini sama-sama di input 1. Input 1 hasilnya ke Q1 dan Q2. Sekarang Q1 dan Q2 di input 0. Di input 0 hasilnya kemana? Hasilnya ke Q1. Berarti Q1 semua arahnya ke sini. Ini di input 0. Nah, Q1 di input apa sekarang? Di input 1. Di input 1 hasilnya Q2. Ini di input 1. Ini juga Q2. Hasilnya di input 1. Sekarang Q2 di input 0. Q2 di input 0. Balik lagi ke Q1. Berarti di sini Q1 sama. Jika tabel transisi dengan diagram transisi hasilnya beda, nah berarti ada salah satu yang salah. Kalau seperti ini, harusnya pembuktian menggunakan tabel transisi dan juga diagram transisi itu harusnya sama. Jika menggunakan tabel transisi ditolak,
diagram transisi pun ditolak. Jika menggunakan tabel transisi diterima, untuk yang diagram transisi pun diterima. Oke, sudah selesai penjelasan pembuktian string NFA dan juga DFA yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya tutup. Jangan lupa subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.